Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama sambil kita bawa hati kita. Kita mau sama-sama siapin hati kita untuk sembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mau sama-sama bilang, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita mau sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain ya Tuhan. Yang ku ingini di bumi,
Segala pujian, hormat, syukur kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom saudara semuanya. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur untuk nama Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini dan katakan. siapkan hati kami untuk bawa setiap pujian penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari kita sama-sama katakan.
I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, worship you, worship you, worship you. Kita mau sama-sama katakan, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. Amen. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Biar hari ini Tuhan, biar hadirat-Mu turun atas tempat di mana kami memuji dan menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi hati setiap kami, memenuhi tempat di mana kami berdiri dan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi tempat di mana kami berada dengan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, sama-sama katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit,
Fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul, all of my soul. I love you, I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sebentar kami mau dengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau yang kuduskan telinga hati setiap kami Tuhan. Biar kami boleh tangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita masih bisa boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Ya mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Saya percaya anugerah-Mu, kasih-Mu besar atas setiap kami semua. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang subur, yang siap benih firman Tuhan ditaburkan dan benih berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Ada buah kehidupan kami yang muliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan apa yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan kita masih boleh ada saat ini. Amin. Seberapun juga kondisi Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu mungkin yang letih, yang lemah, bahkan sakit. Tapi saya percaya anugerah Allah berlimpah-limpah atas kita semua. Amin. Ya, Tuhan berikan tema untuk setiap kita semua di bulan Agustus ini. Tema yang Tuhan tahu kondisi setiap kita semua akibat pandemi COVID yang belum mereda. Banyak anak-anak Tuhan yang letih, lesu, lemah, bahkan sakit. Karena itulah diberikan tema bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tuhan mau setiap kita saat ini kembali menjadikan Dia sebagai gembala. Mungkin akhir-akhir ini perhatian kita enggak lagi kepada Tuhan, enggak lagi melihat tuntunan Tuhan. Perhatian kita terfokus pada masalah, pada pergumulan, pada sakit penyakit. Ya, tapi hari ini atau selama bulan ini Tuhan akan menyampaikan isi hatinya bagaimana Dia adalah gembala yang baik. Amin. Nah, tema untuk setiap kita hari ini, Tuhan mau Dia jadikan gembala. Amin. Gembala dengan domba itu merupakan hubungan yang sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Tuhan mau kita sebagai domba-dombanya melihat tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kalau kita lihat Bapak yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di Lukas 15 ayat keempat. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kita bisa melihat perumpamaan gembala dengan dombanya. Ada gembala yang memiliki 100 ekor domba. Satu domba hilang, tersesat. Maka si gembala ini akan mencari domba tersebut sampai ditemukannya. Begitu berartinya satu domba bagi gembala. Dia akan mencari yang tersesat ini sampai dia menemukannya. Dan ketika dia menemukan, dikatakan dia dengan gembira ya membawa domba tersebut di atas bahunya. Ini yang Tuhan mau sampaikan melalui tema di bulan Agustus ini, bahwa dia adalah gembala yang sangat memperhatikan domba-dombanya. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Dan kalau kita ingin menikmati semua kebaikan Tuhan, jadilah domba yang baik. Dialah gembala yang baik. Amin. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, dari Yohanes 10 ayat ke 1 sampai 11 saya akan bacakan. Perikopnya berkata, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku Tuhan, aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia, Yesus adalah gembala yang baik. Nah, dari macam firman Tuhan ini, Bapak kita Tuhan Yesus, iya perikopnya gembala yang baik. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Ada 5 yang Tuhan lakukan sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Nah, saya mau sampaikan 5. Ya, ayat ini, ya kita sering dengar kata 5M. Yang pemerintah dengungkan, pemerintah sampaikan 5M. Protokol kesehatan untuk dilakukan oleh semua warganya. Ini juga hari ini ingin sampaikan 5M yang Tuhan lakukan sebagai gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Dan kalau kita domba-dombanya, kita akan mendengar apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Ya, M yang pertama kalau kita bisa melihat yang Tuhan lakukan. Ayat 1 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan manjat tombak, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ketiga, perhatikan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kita lihat di sini Bapak Ibu, di ayat yang pas ayat 3 dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. M yang pertama yang Tuhan lakukan sebagai seorang gembala yang baik. Dia memanggil domba-dombanya menurut namanya. Artinya apa? Gembala ini tahu domba-dombanya nama-namanya secara pasti, secara detil. Berapun juga domba yang dimilikinya, dia memanggil nama-namanya. Artinya apa? Dia tahu domba-dombanya. Ini yang Tuhan juga akan sampaikan pada hari ini. Bahwa dia
mengenal kita sebagai domba-dombanya. Dia tahu siapa kita dan dia memanggil kita dengan nama kita. Tuhan tahu siapa kita. Berbeda Bapak Ibu kalau kita lihat mungkin di militer, semua itu sama. Tidak dibeda-bedakan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngikut pelatihan militer, Tagana, Taruna Siaga Bencana, di mana di situ ya kita dilatih, para hamba-hamba Tuhan dilatih ya militer untuk diperbantukan untuk menolong menanggulangi bencana. Di situ kita dilatih secara militer. Itu semua pelatihannya sama, baik itu pelayan Tuhan, baik itu gembala, baik itu mungkin orang-orang yang mungkin berada, orang-orang penting, itu semua dalam latihan tersebut semua diberlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Siapa dia tidak dilihat, tapi situ dia dilatih. Tapi demikian dengan Tuhan sebagai gembala. Dia mengenal domba-dombanya dan dia memanggil domba-dombanya dengan namanya. Artinya kalau kita dombanya Tuhan, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal siapa Susanto. Dan Tuhan tahu pasti pergumulan, masalah, persoalan yang Susanto hadapi. Dia tahu karena dia mengenal saya sebagai dombanya. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai dombanya Tuhan, maka Tuhan tahu siapa Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah Bapak Ibu. Tuhan tahu pergumulan Bapak Ibu. Tuhan tahu apa isi hati Bapak Ibu. Karena dia adalah gembala yang baik. Jadi yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan sebagai gembala baik, dia kenal siapa dombanya. Dia kenal Bapak Ibu. Dia kenal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dombanya Tuhan. Amin. Saya mempunyai anak 3 orang. Saya kenal anak-anak saya. Dari kecil sampai besar saat ini, iya, saya tahu mereka. Saya kenal yang pertama, saya kenal yang kedua, saya kenal yang ketiga. Tetapi kenalan saya tidak sama dengan kenalan Tuhan terhadap domba-dombanya. Saya kenal anak-anak saya, tapi ketika ditanya berapa jumlah rambut di kepala anakmu, saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Walaupun saya kenal, tapi saya nggak bisa jawab berapa jumlah di kepala anak-anak saya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan tahu jumlah rambut setiap anak-anak Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu secara detil anak-anaknya atau domba-dombanya. Jangan bilang Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu pergumulan Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga mau kita percaya kepada Dia sebagai gembala. Amin. Dia kenal siapa kita. Jadi yang pertama yang dilakukan sebagai gembala, bahwa dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal Bapak Ibu sebagai domba-dombanya. Dia tahu pergumulan, dia tahu masalah, dia tahu persoalan, dia tahu pun juga Bapak Ibu, isi Bapak Ibu dia tahu. Amin. Jadi Bapak Ibu, yuk jadikanlah dia gembala. Amin. Karena dia tahu setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan lakukan sebagai gembala. Dikatakan di ayat yang ketiga tadi, Yohanes 3 bagian terakhirnya, dan menuntunnya keluar. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi gembala ini menuntun domba-dombanya, dia berjalan di depan domba-dombanya. Yang kedua yang Tuhan lakukan sebagai seorang gembala, dia menuntun domba-dombanya. Dia berjalan di depan domba-dombanya. Berbeda dengan seorang pemimpin. Kalau pemimpin, dia berada di belakang. Kalau gembala, dia di depan. Kalau di depan artinya apa? Dia akan buka jalan. Dia akan menuntun domba-dombanya. Dia akan bawa domba-dombanya kepada tujuan yang gembala mau domba-dombanya itu nikmati. Firman Tuhan berkata, dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di sana kita disegarkan. Dia membawa kita, menuntun kita. Ketika ada mara bahaya, maka tongkat dan gadanya akan menghalau segala bahaya tersebut. Jadi tongkat dan gada dari seorang gembala itu bukan untuk memukul domba-dombanya, tetapi untuk menghalau dari semua musuh-musuh yang akan mengganggu domba-dombanya. Jadi yang kedua, Bapak Yesus, dia menuntun domba-dombanya.
kita sebagai dombanya berjalan kepada padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Amin. Dia gembala, bukannya pemimpin. Kalau pemimpin Bapak Ibu dia di belakang. Kalau pemimpin di belakang, dia hanya bisa mengatur, menyuruh. Bukan kalau dia di militer, dia komandan, dia akan menyuruh pasukan untuk maju bergerak, berperang. Nah kalau begitu siapa yang meninggal duluan? Ya pasti prajuritnya. Pemimpinnya aman, karena nggak di depan. Tapi tidak demikian dengan seorang gembala. Dia akan menghadapi semua musuhnya yang mengancam daripada domba-dombanya. Amin. Dia akan menghalau semua bahaya. Dia akan menghalau semua serangan yang mengancam daripada domba-dombanya. Jadi yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan lakukan sebagai gembala, dia menuntun setiap kita. Dia membawa setiap kita berjalan. Padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Jadi Bapak Ibu saat ini konten Yesus, perhatikan tuntunan Tuhan sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Mungkin kita lihat di depan gak baik, tapi kalau kita domba, kita akan melihat bahwa ada gembala kita yang berjalan di depan setiap kita. Dan dia akan menghalau semuanya itu. Dia akan menyingkirkan semua mara bahaya. Amin. Jadi M yang kedua yang Tuhan lakukan sebagai gembala, dia menuntun setiap kita sebagai domba-dombanya. Amin. Kemudian M yang ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan lakukan M yang ketiga sebagai gembala. Di ayat ke-7 dari Yohanes 10 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dikatakan ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang ketiga dikatakan bahwa aku adalah pintu kepada domba-domba. Supaya masuk melalui pintu tersebut, dia akan berada di tempat yang aman. Yang ketiga, bicara tentang namanya penjaga. Dia menjaga atau protection. Yang ketiga, sebagai gembala, dia menjaga setiap kita. Bahaya ketika masuk harus melalui dia, pintu. Domba-domba berada dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Untuk masuk ke dalam domba-domba tersebut harus melalui pintu. Dan pintu itulah Yesus. Kalau Yesus menjaga, siapa yang bisa masuk? Seperti Ayub. Iblis tidak bisa mencobai Ayub Bapak Ibu. Kenapa? Sebab Allah memagari Ayub. Ada pagar perlindungan Allah menyertai Ayub. Sehingga iblis berkata, aku tidak bisa mencobai Ayub karena engkau yang memagari Ayub. Kita lihat, kalau Allah yang menjaga, kalau Allah pintu, Yesus pintu, maka tidak ada musuh, tidak ada bahaya yang bisa menyerang setiap kita semua. Kalau domba-dombanya ada di dalam Kristus, maka Kristus adalah pintunya dan dia akan menjaga. Jadi yang ketiga, dia menjaga domba-dombanya. Kalau kita lihat di kisah Keluaran, bagaimana tulah dicurahkan, dan tulah ke-10, ya tulah kematian, semua binasa kecuali pintu-pintu yang ada darah domba Paskah, darah perlambangan darah Kristus. Itu yang dilewatkan. Yang tidak ada darah pintunya, itu semuanya mati binasa. Jadi Bapak Tuhan Yesus, yang ketiga yang Tuhan lakukan sebagai gembala, dia menjaga setiap kita. Kalau kita domba, kita berada di dalam dia, maka kita akan aman, terlindung Bapak Ibu. Tidak ada akan mara bahaya, tidak ada apapun juga yang mengancam setiap kita. Karena Tuhan adalah pintunya. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau kita domba, kita berada di dalam dia. Kita masuk dalam dia dan kita tinggal di dalam dia. Ada perlindungan, ada kasih, ada anugerah Allah mencintai setiap kita semua. Tidak akan ada mara bahaya. Amin. Jadi yang ketiga yang Tuhan lakukan sebagai gembala, dia memprotek kita, dia menjaga setiap kita. Yang keempat Bapak Ibu yang Tuhan lakukan sebagai gembala, dikatakan di ayat yang ke-9 bagian terakhir, menemukan padang rumput. Ayat 10-nya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang keempat yang Tuhan kerjakan, lakukan sebagai gembala terhadap domba-dombanya, di mana dia membawa setiap kita ke padang rumput Bapak Ibu. Di sana kita dikenyangkan. Di sana juga kita disegarkan dengan air sungainya. Kemudian katakan, ya mereka yang punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan.
Yang keempat yang Tuhan lakukan Bapak Ibu sebagai gembala, Dia memberikan domba-dombanya kehidupan. Tidak hanya hidup Bapak Ibu, tapi kehidupan. Hidup beda dengan kehidupan. Kalau hidup, kita masih bernapas itu sudah hidup. Tapi kalau kehidupan, ada suatu kegairahan, ada suatu pertumbuhan, ada suatu semangat. Itu beda Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu hanya hidup, tidak ada semangat, tidak ada kegairahan, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu belum menemukan atau menjadikan dia sebagai gembala. Tapi kalau Bapak Ibu jadikan dia sebagai gembala, maka ada semangat, ada kehidupan Bapak Ibu. Ya, bukan semangat bangkit, karena dalam dia ada pertolongan. Dalam dia ada pengharapan. Dalam dia ada segala-galanya Bapak Ibu. Ada semangat. Walaupun saat ini kita punya masalah, punya pergumulan, tapi kita tahu kita punya pengharapan dalam Kristus. Dia memberi kita kehidupan. Dia akan menolong setiap kita. Amin. Jadi yang keempat sebagai gembala, dia memberi kita kehidupan. Tidak hanya hidup Bapak Ibu. Hidup ya hidup, bisa bernapas. Iya, berjalan, tapi nggak semangat, nggak gairah. Buat apa? Semua serba susah. Sudahlah. Emang begini keadaannya. Itu hidup. Tapi kalau kehidupan, saya percaya bersama dengan Tuhan, saya akan sanggup melewati semua. Dan saya percaya akan bangkit, dan saya akan menerima semua janji Tuhan. Itu kehidupan Bapak Ibu. Itu orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Karena dia tahu ada pengharapan. Ada kehidupan yang Tuhan janjikan. Amin. Dia gembala yang memberikan kita kehidupan. Zoe. Itu yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Ingat, tidak hanya sekedar hidup, tapi kehidupan. Ada suatu kebangkitan, ada suatu kegairahan, ada suatu semangat, spirit. Itu yang Tuhan berikan sebagai gembala. Kemudian M yang kelima Bapak Ibu, yang Tuhan lakukan. Ya, dikatakan ayat ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kelima, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia berkorban, dia mau mati. Dikatakan Bapak Ibu, dia memberikan nyawanya. Kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk setiap kita semua. Amin. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Siapa? Tuhan Yesus, gembala. Memberikan nyawanya untuk mati. Untuk setiap kita, domba-dombanya, memberikan kita ya kehidupan Bapak Ibu. Dia rela mati. Jadi yang kelima, dia memberikan nyawanya supaya kita hidup. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu saat ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Jangan terfokus dengan masalah, persoalan, dengan sakit penyakit. Fokuslah kepada gembala agung kita Tuhan Yesus. Karena dia sudah mati, dia bangkit dan naik ke sorga untuk kita hidup dalam segala kelimpahan. Nyawanya itu sangat berarti. Darahnya dicurahkan untuk setiap kita dipulihkan. Amin. Jadi yang kelima Bapak Ibu yang Tuhan berikan sebagai gembala. Dia sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita domba-dombanya. Amin. Dan kita adalah anugerah kasih Tuhan boleh ada saat ini. Nah 5M ini yang lakukan Bapak Ibu sebagai gembala yang baik. Jadi M yang pertama, dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal kita. Yang kedua, dia menuntun kita. Yang ketiga, dia menjaga kita. Yang keempat, dia memberikan kita kehidupan. Yang kelima, dia memberikan nyawanya untuk setiap kita. Amin. Itu gembala yang baik. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita domba yang baik atau tidak? Atau kita domba yang sering keluar dari tuntunan daripada gembalanya? Hari ini, Tuhan ingatkan setiap kita. Kalau dia gembala baik, dia juga mau kita menjadi domba yang baik. Domba yang baik cirinya apa Bapak Ibu? Di Yohanes 10:4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba yang baik Bapak Ibu, dia mengikuti gembalanya. Karena dia mengenal suaranya. Jadi domba yang baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu domba yang baik, Bapak Ibu akan mengikuti Tuhan, mengikuti tuntunannya. Karena Bapak Ibu mengenal suaranya. Bagaimana kita mengenal suaranya? Bapak Ibu mengenal suaranya bisa melalui kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan Alkitab merupakan isi hatinya Tuhan, kebenaran. Itulah akan Tuhan sampaikan tujuan atau kehendak dan rencana Tuhan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, domba-dombanya. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan tahu isi hati Tuhan. Kita akan tahu gembala kita membawa kita kemana, Bapak Ibu. Kita mengikuti Dia dengan setia, dengan taat. Walaupun mungkin saat ini depan kita mungkin tidak baik, tapi kalau kita jadikan Dia sebagai gembala, karena kita tahu, kita kenal suara Dia, kita ikuti Dia, tuntunan Dia, kita akan mencapai padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Amin. Jadi Bapak Ibu pastikan hari ini bahwa kita adalah gembala yang baik. Gembala yang selalu mengikuti Tuhan dan mendengar suaranya. Untuk kita bisa mendengar suaranya, itu perlu suatu hubungan yang baik Bapak Ibu. Dan itu perlu dibangun. Gak mungkin kita mendengar suara Tuhan kalau kita gak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Gak pernah kita bisa mendengar tuntunan Tuhan kalau kita gak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah berdoa dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, merenungkannya. Ya, saya katakan itu tidak akan cukup Bapak Ibu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu harus lakukan dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan firman Tuhan, berdoa. Maka Bapak bisa mendengar suara Tuhan. Dia gembala yang baik. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, untuk setiap kita pesan Tuhan bahwa Dia gembala yang baik. Tapi Dia mau juga kita menjadi domba yang baik. Amin. Yuk mari jadi domba yang baik Bapak Ibu. Dengan kita mendengar suaranya dan mengikut tuntunannya. Haleluya. Bapak Ibu, ada suatu pujian, suatu lagu. Entah kita nyanyikan, Dia gembala yang baik dari Mazmur 23. Tuhan terima kasih, sungguh Tuhan Engkau yang gembala yang baik. Engkau menuntun kami, berjalan depan kami, menjagai setiap kami, dan memberikan kami kehidupan, bahkan Engkau rela memberikan nyawamu untuk setiap kami. Bapa terima kasih, sungguh Tuhan hari ini kami bersyukur, kami bisa menjadi domba-Mu Tuhan. Biar kami menjadi domba yang baik, yang mengikuti tuntunan daripada gembala kami yang agung Tuhan Yesus. Yang mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bapak kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami akan baca benar firman untuk kami mendengar suara Tuhan. Kami tahu Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Engkau tahu Tuhan secara detil, secara pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebab mereka adalah domba-domba-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu masalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau Allah menuntun mereka. Engkau Allah menjaga mereka.
Engkau Allah memberikan mereka kehidupan dalam segala kelimpahan. Karena Engkau sudah mati untuk setiap kami domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Biar hari ini Tuhan mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka disegarkan, yang sakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan, Gembala yang agung Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita mengenang kebaikan Tuhan. Dia Gembala yang baik, Gembala agung. Dia mati memberikan nyawa untuk setiap kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita menjadi domba-dombanya Allah, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami sudah tebus oleh darah-Mu di kayu salib. Seharusnya kamilah yang mati disalibkan karena dosa pelanggaran kami. Tapi Engkau mau menggantikan setiap kami, menanggung dosa kami dengan mati di kayu salib. Untuk setiap kami yang memperoleh anugerah keselamatan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Mari Bapak Ibu bereskan kalau Bapak Ibu saat ini punya dosa atau pelanggaran. Datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh layak dan berkenan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Masuk kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, sucikan roti dan anggur. Kami akan makan dan minum ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, melalui roti dan anggur ini Tuhan, perlambang daripada tubuh darah Kristus. Kami akan melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam setiap kami semua. Terima kasih. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang Tuhan Yesus adakan 2000 tahun yang lalu dengan murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan mengadakan dengan setiap kita sebagai domba-dombanya Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita makannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan kita angkat tinggi-tinggi merupakan darah Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari kita akan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan diam Bapak Ibu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih Bapa, sungguh baik. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh dilakukan pada hari ini Tuhan. Yang percaya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Kau tinggal dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tinggal dalam Engkau Bapa kami. Engkau gembala yang agung dan kami domba-domba-Mu Tuhan. Jadi suatu kesatuan, suatu keintiman Tuhan. Engkau menuntun langkah-langkah kami, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau membawa kami dalam tempat yang indah ya Tuhan. Padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, Kau berikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar hari ini mereka dipulihkan sepenuhnya oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang tidak segalakan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Yuk mari kita siapkan persembahan. Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar TV atau mentransfer ke rekening yang sudah diinformasikan, diberitahukan. Yuk mari kita angkat tangan kita, saya berdoa. Tuhan terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, persembahan yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati yang berlimpah-limpah Tuhan. Kuduskan, sucikan semua persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi hati bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak?
Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, yuk mari kita angkat diri Bapak Ibu. Buka hati kita, angkat tangan kita, dan biar kiranya berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, berkat anugerah, kasih yang sempurna curahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal, yang terkasih, bersama kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan, pertolongan, pada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.